Halo Digiters, balik lagi sama saya Arya. Dan ini adalah Huawei Band 9 dan Xiaomi Smart Band 9. Ya, kalau ditanya Smart Band apa sih yang rekomen untuk dibeli saat ini? Pilihan saya sebenarnya nggak jauh-jauh ya dari dua brand ini, Huawei dan Xiaomi. Ini dua brand yang bisa dibilang si paling konsisten lah, ngeluarin Smart Band resmi yang hampir setiap tahun kita ngelihat seri-seri terbarunya. Ya meskipun desainnya gini lagi, lonjong lagi, ngotak lagi, tapi setiap mereka ngeluarin seri terbaru ya, terus flash sale, itu tuh udah hampir pasti kejual ribuan unit Pak di lapak-lapak online. Bahkan saking rekomennya, saking laris manisnya dua smartphone ini, Apple sama Samsung tuh sampai dibikin turun tata loh di segmen wearable device. Ya sebenarnya ini tren yang cukup bagus sih, orang jadi lebih aware untuk hidup sehat, untuk rutin olahraga, dan udah nggak terlalu mikirin budget ya, harus beli smartwatch yang mahal. Karena ya budget ratusan ribu kayak gini ya, kayak smartphone ini, itu ya udah bisa ngukur-ngukur data-data esensial kayak heart rate, terus saturasi oksigen, stres, sampai ngukur tidur secara real time. Nah, sama-sama harganya 500 ribuan, mending ambil Huawei Band 9 atau Xiaomi Smart Band 9 nih. Yuk kita bahas. Nah, kalau ngomongin soal desain, Huawei sama Xiaomi ini sebenarnya udah di tahap mager ya buat ganti desain lagi. Karena desainnya sekarang tuh udah kayak jadi semacam identitasnya lah. Orang baru ngeliat bentar, itu tuh udah langsung paham ini Xiaomi atau Huawei. Ngeliat yang lonjong kurus kayak gini, orang bakal paham ini adalah Xiaomi Smart Band atau Mi Band. Terus kalau ngeliat yang kotak persegi panjang kayak gini, orang bakal ngeh ini Huawei Band. Nah, yang baru di Huawei Band 9 ini sebenarnya lebih ke strapnya ya. Yang sekarang tuh udah pakai sistem pengunci kayak di Xiaomi, di bagian sini. Cuma menurut saya ini versi yang lebih proper sih. Karena Huawei di sini masih mempertahanin pengait kayak jam tangan ya di sini ya. Yang mana kalau ininya lepas, seenggaknya di sini masih bisa ngaitin. Kalau di Xiaomi ini sekalinya lepas, ya udah dia bisa langsung copot dan lepas dari pergelangan tangan. Terus kalau di Xiaomi ini yang baru lebih ke material jamnya ya atau bandnya. Karena di sini udah nggak pakai plastik lagi Pak. Ini udah metal, jadi secara tongkrongan, secara build quality ini jauh lebih solid dari yang sebelumnya. Cuma ya kalau kita ngeliat dari tangan sih nggak gitu kelihatan karena ya masih mirip-mirip sama Xiaomi Smart Band yang sebelumnya. Terus kalau ngomongin soal aksesoris pelengkap, terutama yang resmi dari brandnya, nah pilihan Xiaomi di sini tuh jauh lebih banyak daripada Huawei. Ini sebenarnya udah mulai dari Smart Band 8 yang tahun lalu gitu, dan sekarang juga lanjut di Smart Band 9. Kita bisa nemuin banyak-banyak pilihannya tuh. Ada yang strap kulit, strap karet, terus ada yang tali kepang, tali rantai, bahkan ini bisa kita jadiin sebagai kalung juga. Terus kalau mau tracking lari yang lebih presisi, ada juga tuh aksesoris yang semacam runner clip yang bisa dipasang di sepatu. Kalau kata Xiaomi sih, aksesoris yang ada di Smart Band 8 itu kompatibel kok sama yang ada di Smart Band 9. Karena ya sama-sama pakai sistem quick release juga. Nah, kalau layarnya gimana nih? Sebenarnya secara ukuran sih masih sama aja ya kayak seri sebelumnya. Dan kalau kita ngeliat angkanya, di Xiaomi ini tuh juga lebih gede. 1,62 inch versus 1,47 inch. Tapi kayaknya gedean Huawei deh. Ya nggak tahu. Nah, mungkin Anda juga mikir hal serupa. Emang sih kalau kita ngeliat penampakannya ya, apalagi kalau kita sandingin barang-barang nih. Huawei ini tuh kelihatan lebih luas, lebih lebar gitu ya. Ya betul gitu. Cuma di sini memang perbedaannya tuh cara ngukur layarnya Pak. Kalau di Huawei itu tuh cara ngukurnya secara diagonal. Ya cara yang cukup normal lah kalau kita ngukur inci dari layar suatu gadget gitu ya. Tapi kalau di Xiaomi ini beda Pak. Mungkin karena bentukannya nggak ngotak kali ya. Bentuknya lonjong kayak gini. Nah cara ngukurnya tuh dari titik atas ke titik yang paling bawah. Jadi ya secara angka emang lebih gede sih. Ya secara bentuk dan ukuran layar sebenarnya sih saya lebih nyaman pakai Huawei Band 9 ya. Karena misalnya nih kalau kita baca notif di sini tuh barisnya lebih banyak. Terus kalau kita baca data-data kesehatan, di sini tuh data yang ditampilkan juga lebih banyak dan lebih proper. Tapi kalau kita ngomongin soal kenikmatan scroll layar, Huawei nanti dulu deh. Karena di Xiaomi ini tuh jauh lebih ngacir. Yap, ini layarnya tuh udah pakai refresh rate 60 Hz. Mungkin secara angka 60 Hz itu standar ya untuk smartphone. Tapi kalau untuk smart band, untuk perangkat yang low energy kayak gini, jelas sih. Ini tuh ngacir parah pas kita scroll menunya. Nah kalau untuk makan di dalam ruangan, sebenarnya secara visual tuh nggak beda jauh ya. Tuh udah sama-sama pakai layar AMOLED yang emang udah cakep. Tapi kalau kita ajak keluar ruangan nih, kayak misalnya buat olahraga atau di jalan raya ya, sambil ngebaca notif WhatsApp dari temen, jujur aja sih layar Xiaomi ini tuh jauh lebih ngejreng.
Ngejrengnya tuh nggak cuma dari warnanya yang lebih gonjreng, tapi tingkat keterangannya juga ini lebih nampol sih. Karena pas saya cek ya spek layar smartband-nya, ini tuh udah tembus di angka 1200 nits untuk peak brightness-nya pas di luar ruangan. Oke lanjut, sekarang kita masuk ke bagian software-nya. Ya, dua smartband ini sekarang udah pakai sistem operasi yang kurang lebih sama dengan versi smartphone atau versi ekosistemnya. Huawei dengan Harmony OS dan Xiaomi dengan HyperOS. Ya sebenarnya Harmony OS sama HyperOS di sini tuh nggak plek-ketik-plek sama kayak versi smartphone ya, nggak. Tapi ini versi yang bisa dibilang versi IoT-nya lah, yang memang disesuaikan dengan layar yang lebih kecil. Dan kalau kita ngelihat menunya sebenarnya ya nggak jauh beda lah ya. Kayak smartband pada umumnya lah, dimana kita bisa ngelihat data kesehatan, widget cuaca, tren notifikasi, ada timer, terus ada apa ya, buat ngelihat agenda gitu ya. Standar sebenarnya secara menu ya, masih standar kayak smartband biasanya gitu. Nah bonusnya di Huawei ini tuh kita sekarang bisa ngelihat fasa bulan sama pasang surut air laut. Terus kalau ada notifikasi masuk ya, di Huawei ini tuh lebih berasa fitur smartwatch-nya. Mana kita bisa langsung ngebalas langsung dari smartband-nya lewat pilihan teks yang udah kita set di smartphone, atau bisa kita kirim emoticon juga. Nah fitur-fitur kayak gini tuh saya nggak saya temuin ya di smartband-nya Xiaomi. Di Smartband 7 itu masih ada seingat saya, tapi nggak tahu kenapa di seri 8 dan seri terbaru ini tuh fitur ini malah dihilangin. Yang ada tuh cuma fitur buat quick reply dari miss call. Jadi misalnya kalau kita terima miss call dari orang gitu ya, kita bisa quick reply dari situ. Tapi lagi-lagi ini bukan ngebalas cepat dari chat, tapi dari miss call doang. Tapi ngomong soal notif masuk nih, di Xiaomi Smartband 9 sekarang tuh mode getternya udah lebih bagus ya. Dan bahkan Xiaomi sendiri tuh nanamin vibration motor yang lebih proper gitu untuk smartband-nya. Jadi mode getternya di sini tuh hitungannya cukup soft, nggak sekasar di Huawei. Tapi sekali ada notif masuk, ini sih tetap notice ya. Terus kalau untuk pilihan watch face-nya, di sini tuh Huawei ngasih opsi yang lebih banyak ya. Total kurang lebih ada sekitar ribuan lah yang bisa kita download dari Huawei Health. Tapi kalau ngomongin soal AOD, saya ngelihatnya sih Xiaomi di sini jauh lebih mantap dan lebih variatif ya. Karena AOD-nya tuh dinyesuaiin sama watch face yang udah kita download. Beda sama di Huawei yang mana AOD-nya tuh baru selaras kalau kita pakai watch face yang bikinan dari Huawei sendiri. Jadi kalau kita pakai watch face yang dari pihak ketiga, yang mana kita sama-sama download dari aplikasinya ya, ini tuh dia nggak bisa pakai AOD yang sama persis gitu, alias dia cuma pakai AOD yang standar banget. Terus buat yang sering buat angkatin watch face di Xiaomi Smartband, pasti nemuin hidden game yang satu ini. Ya, ada beberapa watch face yang bisa kita main sebagai game di smartband-nya. Beneran, ini tuh watch face tapi interaktif gitu. Artinya bisa kita tap-tap dan bisa kita mainin kayak lagi main games. Contohnya ada beberapa games ya kayak 2048, terus ada game masukin bola ke gawang, ada yang coba nyebrang antar jembatan. Meskipun sebenarnya game-game itu casual banget sih, tapi ya kalau kita mainin pas lagi gabut, ini nagih juga. Nah kalau untuk tracking olahraga lebih enakan pakai yang mana nih? Sebenarnya dua smartband itu udah punya mode olahraga yang cukup banyak ya. Kurang lebih ada sekitar 100-an opsi olahraga yang bisa kita pilih. Cuma ya lagi-lagi untuk sehari-hari sih saya nggak jauh-jauh lah dari jalan, lari, sepedaan, atau mentok-mentok dipakai buat berenang. Karena ya kalau lihat olahraga yang nggak mainstream kayak cricket, bowling, boxing, jarang banget saya pakai ya. Toh mode-mode olahraga yang nggak biasa itu cuma bisa ngukur durasi, detak jantung, sama kalori doang. Oh ya, untuk dua smartband ini juga masih belum dikasih fitur GPS bawaan ya. Jadi kalau kita buat tracking lari atau sepedaan, dia masih ngandelin koneksi GPS yang ada di smartphone. Saya sempat penasaran sih, pengen tahu ya, mana yang lebih akurat pas ngukur data olahraga antara Huawei Band 9 dengan Xiaomi Smart Band 9. Tapi ya karena nggak punya alat yang cukup proper buat mengukur akurasi kayak gitu, ya agak susah juga sih. Nah di sini saya pengen ngasih lihat sebenarnya ya, kayak perbedaannya pas dia ngukur tracking jumlah langkah waktu olahraga. Dan di sini saya nggak nemuin konsistensi yang bener-bener konsisten. Kadang Huawei itu bisa lebih banyak jumlah langkahnya, tapi kadang kebalikannya Xiaomi bisa lebih banyak. Dan akhirnya saya ngeh ya, ketika saya pasang smartband-nya di tangan kanan, ini tuh selalu cenderung ngasih angka yang lebih banyak, terutama untuk jumlah langkah. Dan pas saya pindah ke tangan kiri, ini biasanya lebih sedikit jumlah angkanya. Ya sebenarnya cukup logis sih, karena
tangan kanan kita kan memang cenderung lebih aktif ya. Kayak misal kita pakai buat makan, nulis, dan lebih sering diayunin tangannya untuk berbagai aktivitas. Beda dengan tangan kiri yang lebih sering diemnya. Nah, sementara untuk data-data lain kayak detak jantung, saturasi oksigen, tingkat stres, di sini angkanya sih masih sangat-sangat mirip ya. Kalaupun ada perbedaannya itu paling cuma 2-3 digit doang. Oke, balik lagi ke pertanyaan nih. Kalau buat olahraga, atau lebih tepatnya buat memotivasi olahraga, lebih enakan pakai Huawei atau Xiaomi ya. Nah, di Xiaomi ini sebenarnya sekarang udah ada model lari yang spesifik. Terus ada skor vitalitas juga, yang mana ini cukup memotivasi kita lah buat nggak mager olahraga. Tapi nggak tahu kenapa ya, tiap tracking olahraga, saya kok lebih seneng pakai Huawei Health. Ini tuh aplikasi cakep banget gitu ya, menu-menu kesehatan komplit. Dan kalaupun kita bingung nih mau ngejadwalin olahraga, kita bisa minta bantuan AI buat bikin jadwal olahraga yang rutin dan ini tuh terukur gitu. Bahkan sampai ada tanggal-tanggal tertentu yang mana kita harus mencapai target skornya berapa. Belum lagi kalau kita dapat pencapaian tertentu nih. Kayak misalnya di bulan ini kita udah dapat jumlah langkah yang banyak. Terus kita udah berapa kali olahraga di bulan ini. Itu kita bakal dikasih medali-medali yang mana ini bisa kita kumpulin dan kita bisa juga share ke media sosial kayak di X atau di Instagram. Nah, kalau untuk data-data olahraga, dua smartphone ini juga bisa dikonekin ya ke aplikasi lain macam Strava. Jadi ya bisa langsung sharing data di sini. Nah, kalau untuk tracking tidur gimana nih? Sebenarnya secara durasi masih mirip-mirip ya. Perbedaannya paling hitungan menit lah. Untuk fase tidur yang ringan, mode REM, sampai fase tidur yang lelap, ini tuh datanya nggak terlalu jomplang jauh banget antara Huawei sama Xiaomi. Nah, yang menarik dari Huawei, kalau kita kulik lebih dalam lagi, kita bisa aktifin yang namanya perekaman aritmia jantung atau irama jantung yang nggak normal. Ini fitur yang underrated banget untuk smartband ya, nggak banyak yang ngomongin. Tapi ini bisa jadi monitor pertama amit-amit ada masalah jantung atau masalah irama jantung yang nggak normal. Dan ini tuh ngaruhnya ke penyakit-penyakit kronis kayak stroke, henti jantung, dan lain-lain. Pernah sih waktu itu sempat nerima notif aritmia ya, dan lumayan bikin jiper juga, apalagi pas saya baca ini ada ngaruhnya sama penyakit jantung. Tapi ya kalau data-datanya ini nggak keluar setiap hari atau ya seminggu satu kali atau 2 minggu sekali gitu ya, masih cukup normal sebenarnya, karena ini bisa jadi indikasi badan kita yang terlalu capek atau kita emang kurang istirahat. Terus kalau buat Anda yang suka ngalamin gangguan pernafasan, di Huawei Band 9 ini juga bisa dipantau. Mana kalau ada gangguan, itu bakal kerekam dari aplikasinya. Jadi kalau untuk datanya sih nggak kelihatan dari Huawei Band-nya, tapi bisa kita pantau lebih detail di aplikasi Huawei Health-nya. Ya sebenarnya sih kalau masih ngerasa nggak enak dengan badannya atau masih ada keluhan, saran saya sih mending langsung konsul ke dokter beneran aja ya. Karena ya namanya alat kayak gini kan cuma sebagai referensi data pribadi aja lah. Nggak bisa jadi patokan diagnosis medis. Nah, kalau baterainya lebih awet yang mana nih? Ya enaknya pakai smartband gini sih. Baterainya tuh benar-benar badak ya. Bahkan kita bisa pakai seminggu lebih. Nggak dikit-dikit ngecas atau ngecas sehari sekali kayak pakai smartwatch. Cuma ya kalau ngomongin daya tahan baterai ini emang balik lagi ke kebiasaan masing-masing ya. Kalau untuk versi saya sih untuk notif pesan masuk ini jelas saya nyalain. Terus monitor data kesehatan kayak detak jantung, SpO2, terus stres, itu juga saya aktifin secara real time, nggak saya batas-batasin. Tiap malam juga saya pakai buat tracking tidur, dan tampilan AOD-nya juga saya aktifin. Nah, di Huawei Band 9 ini bisa dapat sekitar 4-5 hari. Sementara di Xiaomi Smart Band 9 ini bisa lebih awet, ini bahkan bisa sampai seminggu lebih. Nah, untuk lebih spesifik, di sini saya compile data konsumsi baterai masing-masing smartband yang cukup berpotensi ngabisin baterai. Kayak dipakai buat tracking olahraga, nyalain AOD, dan pas monitor tidur. Ya, rata-rata Xiaomi di sini lebih irit ya untuk konsumsi baterainya di mode-mode yang nguras daya tadi. Mungkin faktor kapasitas baterainya juga yang lebih gede di 233 mAh. Nah, kalau untuk ngecasnya, dua smartband itu udah dikasih kabel charging ya, yang mana ini pakai sistem magnetic pin, dan ini sama-sama jalan di 5 volt 1 ampere. Ya, 1 ampere Pak. Jadi ya agak susah sih nyari charger dengan angka segini. Karena ya kalau kita pakai charger bawaan HP yang sekarang, itu kan rata-rata udah 2 ampere ke atas ya. Nah, makanya saran saya sih kalau pengen lebih aman, ya biasanya sih saya nyolok di USB laptop ya, yang mana arusnya juga lebih kecil. Toh di USB laptop pun juga udah sama-sama kenceng kok. Ini bahkan saya tinggal ngerjain sesuatu ya, saya colok ya dari bener-bener kosong gitu. Di Huawei Band 9 ini tuh belum ada 1 jam udah penuh baterainya. Sementara kalau di Xiaomi,
Mungkin karena kapasitas baterainya juga lebih gede, dia memang sedikit lebih lama ya, sekitar 20 menitan. Jadi ya 1 jam lebih untuk bisa ngisi baterainya sampai benar-benar penuh. Oke, jadi kesimpulannya, kalau Anda ngincer smartband yang desain dan fiturnya mendekati smartwatch, menurut saya sih Huawei Band 9 ini lebih cocok buat Anda. Tampilan layar lebih lega, terus bisa buat ngebales chat juga, bisa ngukur data-data kesehatan, bahkan yang spesifik kayak aritmia jantung sampai gangguan pernapasan juga bisa dipantau di sini. Ini kalau ada GPS-nya, fix sih. Ini nggak pantas disebut smartband, karena ya terlalu smartwatch. Nah, sementara kalau Anda lebih butuh smartband yang ringkes, desainnya minimalis, berasa kayak pakai gelang, dan hobi gonta-ganti strap yang stylish, mungkin cocoknya ngambil Xiaomi Smart Band 9 ini. Secara fitur kesehatan memang nggak lebih lengkap dari Huawei Band 9 ya. Tapi kalau ngomongin soal kualitas layar, ini sih salah satu yang terbaik lah untuk Smart Band. Jadi warnanya tuh nggak cuma gonjreng, tapi ini juga terangnya tuh dapat banget. Jadi ya enak banget dipakai di luar ruangan. Terus baterai yang awet dan watch face yang bisa dimainin pas lagi gabut juga jadi pertimbangan nih. Kenapa Xiaomi Smart Band 9 ini lebih menarik buat dibeli. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya. Terutama buat Anda yang masih bingung mau beli Huawei Band 9 atau Xiaomi Smart Band 9. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian 2 smartband ini, seperti biasa, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini. Ya, di sini dengan saya Arya, dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.